Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kisah ini adalah sebuah kisah yang masyhur, yang sangat familiar di telinga kita, yaitu tentang seorang pemuda yang hidup di negeri Yaman, yang dikatakan oleh Rasulullah beliau adalah penduduk langit. Beliau hidup di dunia tidak terkenal, namun terkenal di langit dengan taatnya kepada Allah dan baktinya kepada ibunya. Kisah ini diceritakan bahwa Uwais Al-Qarni hidup dengan ibunya yang sudah lumpuh. Beliau hidup di daerah Murad, di daerah Yaman. Keseharian beliau adalah seorang penggembala, kemudian merawat ibunya dengan taatnya, kemudian berbagi dengan tetangga-tetangga yang sama-sama miskin. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni berpamitan kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW, manusia yang sangat dicintainya. Tak lupa Uwais Al-Qarni menitipkan ibunya kepada tangganya agar menjaga ibunya selama ditinggal. Kemudian Uwais Al-Qarni berangkat menuju Madinah untuk menemui Rasulullah di rumahnya. Sesampainya di rumah Rasulullah, diketuknya pintu. Dan ternyata Rasulullah tidak ada di rumah waktu itu. Rasulullah sedang dalam peperangan dan hanya ada istrinya Aisyah yang ada di rumahnya. Kemudian Uwais Al-Qarni berpamit dan menyampaikan salam darinya. Tak lama kemudian Rasulullah pulang dan Aisyah menyampaikan ada seorang tamu yang mencarinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tahukah engkau siapa yang datang?" Maka Aisyah mengatakan, "Engkau yang lebih tahu ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Dialah seorang yang dikatakan penduduk langit, yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Beliau adalah Uwais Al-Qarni." Kemudian Uwais Al-Qarni menjalani kehidupannya sehari-harinya seperti biasa sebagai seorang penggembala. Kemudian pada suatu hari ibunya mengatakan, "Wahai anakku, sepertinya kebersamaan kita sudah tidak lama lagi. Ada satu permintaan yang ibu ingin sampaikan kepadamu, wahai anakku." Bahwa ibunya ingin berhaji sebelum ibunya wafat. Hal itu yang membuat Uwais Al-Qarni merenung, memikirkan bagaimana caranya bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh ibunya. Kemudian dibelilah seorang gembala yang dirawatnya, kemudian dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari beliau menggendong gembalanya dari rumah ke bukit. Dan orang-orang mencibirnya dengan apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila. Namun diindahkan kata-kata tersebut oleh Uwais Al-Qarni dengan tetap melaksanakan keseharian beliau merawat ibunya, menggembala, kemudian latihan menggendong gembalanya dari bukit sampai rumahnya selama 8 bulan. Kemudian tibalah musim haji. Dan tubuh Uwais Al-Qarni telah menjadi kuat, kekar berkat latihannya menggendong ternak dari rumahnya menuju bukit. Orang-orang yang mencibir Uwais Al-Qarni baru sadar apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah dalam rangka latihan untuk menggendong ibunya berhaji dari Yaman menuju ke Makkah. Kemudian di waktu musim haji, maka berangkatlah anak dan ibu ini, dua orang yang mulia ini, menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Digendongnya ibunya melalui gurun pasir yang gersang, yang panas, dengan tabah, dengan sabar, dengan keyakinan, dengan penuh rasa kasih sayang kepada ibunya. Kemudian sampailah ke Makkah. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya keliling Ka'bah sambil tawaf. Kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah ibuku. Ya Allah, ampunilah ibuku." Kemudian ibunya bertanya, "Kenapa engkau memintakan ampun kepada anak?" Uwais menjawab, "Karena jika engkau diampuni, maka aku akan masuk surga, wahai ibu. Karena engkau ketika diampuni membuat aku bisa selamat untuk masuk surga." Kemudian Uwais Al-Qarni disembuhkan oleh Allah dengan penyakitnya yang sopak, bersih, namun disisakan di dalam tengkuknya sebesar biji zarah. Hal inilah yang membuat
pertemuan Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab dan Ibnu Khattab menjadi sebuah tanda. Setelah Uwais Al-Qarni pulang, kemudian Umar mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW tentang adanya seorang dari generasi tabi'in yang hidup dengan ibunya, yang mustajab doanya. Maka Rasulullah berpesan, apabila engkau bertemu dengan seseorang tersebut, maka mintalah ampun, mohonlah agar memintakan ampun pada engkau. Dengan mendengar hadis tersebut, maka Rasulullah SAW ketika ada rombongan dari Yaman menuju ke Madinah, maka Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya dan mencari-cari apakah di dalam rombongan ini ada Uwais Al-Qarni. Setelah dicari-cari sekian lama, maka bertemulah dengan Uwais Al-Qarni. Maka bertanyalah Umar bin Khattab pada seorang Uwais Al-Qarni tersebut, apakah engkau benar bernama Uwais Al-Qarni? Maka dijawabnya benar. Apakah engkau dulu punya seorang ibu? Benar, wahai sahabatku. Maka Umar bin Khattab mengecek dalam tengkuknya dan betul ada sebuah bulatan putih, sisa sakit penyakit sopak yang pernah dialami oleh Al-Qarni. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa ketika Rasulullah bersabda bahwa suatu saat apabila ketemu dengan engkau, disuruh memintakan ampun kepada Allah atas dosaku, maka Uwais Al-Qarni memintakan ampun doa Umar bin Khattab. Kemudian setelah selesai pertemuan tersebut, Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, hendak kemana setelah ini wahai Uwais Al-Qarni? Maka Uwais Al-Qarni menjawab, hendak ke Kufah wahai Umar. Setelah mendengar tersebut, maka Umar berkata, apakah engkau mau ketika engkau pergi ke Kufah, aku menulis surat agar pemimpin di sana membantumu? Maka Uwais menjawab, tidak usah, aku sunahkan dengan keadaan seperti ini yang lemah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang yang memelihara kehormatan diri dengan keterbatasannya, dengan kesederhanaannya, tidak menampakkan rasa yang mengeluh, kemudian rasa sedih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Uwais Al-Qarni seorang pemuda walaupun marginal, walaupun lusuh secara tata sosial, tidak mengurangi rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa baktinya kepada ibunya. Kita yang hidup di zaman sekarang, di saat banyak orang yang berlomba-lomba dengan popularitasnya, hartanya, kedudukannya, mereka terkenal di dunia, namun tidak terkenal di langit. Hal tersebut sangat kontradiksi apa yang dilakukan dengan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat soleh, bertakwa, namun beliau menjadi penduduk langit. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, bahwa hidup tidak selamanya dengan bermanfaat harus tenar. Menjadi orang yang bermakna tidak selamanya harus populer. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dengan tenaga kita, harta kita, ilmu kita, tenaga kita, waktu kita, semoga kita bisa manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah, untuk berinteraksi dengan sesama, membantu sesama sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu adalah manusia yang baik. Tidak semuanya yang baik itu harus terkenal. Tidak semua yang baik, yang bermanfaat itu harus menjadi orang yang tenar. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni tersebut menjadi inspirasi kita, menjadi contoh ibrah bagi kita semua sebagai umat Rasulullah yang hidup di zaman sekarang, yang selalu mengedepankan popularitas, ketenaran, namun kita lemah, namun kita hina bahkan mungkin di hadapan Allah SWT. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, yang bisa memberikan maslahat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.